pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji, membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti, kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran, membina wawasan perempuan, berperan dalam kehidupan, setara dalam pendidikan, menghayati irama zaman, menata keluarga bahagia. Perempuan Jawa Barat berdaya tangguh mandiri. Selamat mengikuti kelas Sekolah Perempuan Jawa Barat. Alhamdulillah, Nur. Bapak teh masih bisa cari nafkah buat kita. Ibu teh jadi tenang. Iya Bu. Tapi nah ya Bu, gaji bapak teh kecil. Ay, kamu teh seomong-omong. Bagaimanapun juga kita teh mesti bersyukur, Nur. Coba ya, masih banyak keluarga-keluarga lain yang penghasilannya teh di bawah keluarga kita. Iya sih Bu. Ya, mendingan gini aja. Mendingan sekarang Nur bantuin ibu. Nih, Pang nulisin di amplop. Ya, Siap. amplop pertama tulis pasar. Pasar. Nah, kedua air. Air. Nah, amplop katilu tulis listrik. Listrik. Nah, anu kaopat ieu mah karesep teteh sareng AA. Kuota. Nya. Da asa remen pisan geuningan teteh jeung AA teh nyugeun ka ibu. Meus kuota, meus kuota nya buat ngegame cenah. Mohon Ibu. Tapi emang kebutuhan kita cuma segitu aja ya Bu? Kalau peralatan sekolah AA sama Teteh sama makeup Ibu kumaha? Yang teteh tadi tulis di sini, ini mah namanya teh pengeluaran rutin aja teh. Ai siga beli peralatan sekolah kayak gitu mapan nggak setiap bulan ya, nggak setiap waktu. Itu mah kan biasanya juga ibu sama bapak teh udah beliin di awal-awal tahun ya. Iya sih. Gitu. Tapi kalau make up kan dipakai tiap hari. Iya sih teh, tapi karena ibu teh menikeun ka kudu kumaha tuh, dah ibu matara tebal-tebal, dah ibu teh bukan artis, bukan youtuber gitu. Meskipun ibu tehnya asli nama pengen sih kelihatan glowing gitu, tapi dah ibu udah glowing kan ya sakiyogenya. Udah. Ya, dah di kamar juga masih banyak ai make up mah tenang teh. Iya. Dah ibu benernya ibu teh udah glowing. Iya, udah glowing. Ya gitu. Tapi kenapa harus di apa teteh? dibeda-bedain? Itu kan apa sih? Ya dibedain mengganggu gitu. Dibedain pengeluaran rutin sama enggak. Kan gini teh, kita teh harus bisa
Jadi kalau dibedain kayak gitu, kita teh bakalan tahu kebutuhan yang sebenar-benarnya kita butuhin tiap bulan sama yang enggak. Kan ada kebutuhan sama keinginan kayak gitu teh. Jangan sampai kita teh malah jadi menghambur-hamburkan uang setiap bulannya. Ya. Gitu. Iya sih. Oh iya. Ai ini buat apa? Oh, ini teh namanya buku pencatatan. Nanti teteh kalau udah punya pemasukan rutin, teteh tulis di sini nih kayak ibu. Pemasukan, pengeluaran, sisa saldo. Gitu teh. Saldo teh dana. Iya, Uang. gitu, kayak gitu. Jadi teteh benar-benar tahu gitu kebutuhan teh naon wae. Kan ada pemasukan rutin yang kayak tadi Bapak ya, gaji Bapak bulanan. Nah, ada juga pemasukan enggak rutinnya. Kayak gitu. Nah, kalau pemasukan rutin keluarga kita, Ibu teh insya Allah mau jualan ayam kodok lagi. Nanti mau Ibu tawar-tawarin ke tetangga. Enak kan ya? Enak. Baik. Iya, moga-moga aja laku. Amin. Teteh punya ide. Teteh gimana kalau buka bisnis juga? Wah, bisnis naon teteh kira-kira? Bala-bala. Oh, bala-bala ya. Ini teh bukan kumaha-kumaha ya Ibu teh. Pan Ibu RT di sana teh kan ngawarungnya. Jual gorengan bala-bala. Kumaha lamun Ibu RT teh ngerasa kasaingan sama kita terus ngontrol ka dieu. Sok Iya coba sih. yang lainnya deh. Apa ya? Zupa-zupa. Zupa-zupa. Iya sih, itu juga kayaknya mah banyak peminatnya ya. Cuman teh ai teteh udah tahu belum beli perlengkapannya teh di mana, perlengkapan buat zupa-zupa? Enggak sih. Kan? Teteh buka jasa ngerjain tugas. Astagfirullah, teteh sugan teh naon? Nah, teteh bisa kepikiran gitu? Atuh eta mah berarti teteh teh melegalkan contek pernyontekan. Nanti teh teman-teman teteh teh jadi ahli nyontek ke teteh. Ah, henteu mama mah teh setuju gitu mah. Iya. Enggak. Iya. Udah, mendingan mah teteh sekarang mah fokus dulu lah nya belajar. Gitu. Siap. Tadi teh sisanya segini. Uang pasti buat jalan kan? Ngaco Aa. Terus itu buat apa? Ini teh buat tabungan sama resikonya. Gini jadi kalau misalnya Aa sama Teteh itu sakit atau apa, kita teh udah ada dananya. Jadi ibu sama bapak teh kudu ngutang gitu. Ya. Pan ini teh sekarang ya denger-denger lagi rame banget Bang Emok. Apa itu Bang Emok teh? Temen teteh juga kemarin katanya apa sih diontong sama Bang Emok. Diuber-uber. Oh gitu, iya sih. Jadi gini Teteh, Bang Emok itu sebenarnya rentenir. Nah, rentenir teh ya, jadi mereka teh meminjamkan uang sama orang-orang dengan persyaratan yang gampang. Jadi persyaratannya teh teu disusah-susahkeun gitu. Terus kita teh kalau mau pinjam juga keluar uangnya teh mendikeun ka cepet itu teh. Teh siga kilahnya lamun kita pinjam jam 11 teh, jam 11 lebih sadetik teh udah keluar uangnya teh. Jadi kita belum ngomong juga uangnya udah keluar gitu. Nah gitu. Tapi ini teh resikonya teh tinggi. Soalnya kita kalau ngebalikin bakalan berlipat-lipat. Misalnya ini teh sabaraha 150 ya. Pas ngebalikin teh
jadi 300.000. Coba berapa kali lipat? Kayak gitu teteh mata tong kabitaan ya. Lamun Bang Emok teh tong kabitaan. Ya kasihan ya. Iya. Kasihan temen teteh ya, juga ya. Udah sekarang mah ya, sama teteh mendingan fokus belajar. Terus nanti kalau udah gede punya cita-cita yang tinggi, mulai usaha bisnis keren, ibu sama bapak bisa diajak jalan-jalan. Iya kan? Nah gitu. Siapa tuh? Ibu mau dibantu nggak nata duitnya? Nah si gelis juga mau. ujuk. Nah ya Jessica Sep ujuk-ujuk mau ngebantuin ibu asa tara-tara. Ya ibu masih seneng aja. Cuman ibu teh asa jadi curiga ini teh si Gana, sama Teteh ada maunya ya. Mau minta kuota si Gana ya. Oh mana tuh? Dasar. Yang penting dibantu kan? Iya. Sok aku sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan hebat Jawa Barat juara. Selamat bertemu kembali di kelas Sekoper Cinta. Sekolah perempuan mencapai impian dan cita-cita. Perkenalkan, nama saya Pak Bambang Rustanto, Master of Trainer Sekoper Cinta. Saya akan menyampaikan materi tentang pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Pertama kali kita perlu mengetahui terlebih dahulu pengertian keuangan pribadi dan keuangan keluarga. Keuangan pribadi adalah keuangan milik suami dan milik istri. Sedangkan keuangan keluarga merupakan gabungan uang antara milik suami dan milik istri. Ada di dalam, dikelola secara bersama-sama, mencukupi kebutuhan hidup anggota keluarga. Dengan kata lain, keuangan keluarga, penghasilan atau uang suami, penghasilan atau uang istri disatukan, dibicarakan secara terbuka, dikelola secara bersama, tidak ada dusta di antara kita untuk memenuhi semua kebutuhan keluarga, untuk keperluan anak, keperluan istri, keperluan suami, dan kebutuhan hidup anggota keluarga. Keuangan keluarga memegang peranan penting bagi keutuhan dan keharmonisan hubungan suami istri dalam rumah tangga. Karena keuangan keluarga dapat menjadi sumber utama dalam konflik keluarga, dapat menimbulkan kecurigaan, percecokan, bahkan mengganggu keutuhan keluarga. Untuk itu, keuangan keluarga perlu dikelola secara baik, secara cermat, dihitung secara bersama-sama oleh suami dan istri. Pentingnya peran perempuan sebagai bendahara keluarga, di mana istri mampu dan memiliki andil, terampil dalam mengatur keuangan keluarga, terampil istri mendasar agar fungsi pengelolaan keluarga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keuangan keluarga meliputi berbagai macam pemasukan, penghasilan suami maupun istri, berbagai bentuk pengeluaran, belanja dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Itulah pengelolaan keuangan yang dimiliki oleh keluarga. Prinsip pengelolaan keuangan mengikuti kearifan lokal, yaitu tidak boleh besar pasak daripada tiang. Artinya pengeluaran tidak boleh melebihi pendapatan yang ada. Banyak kasus dalam rumah tangga, pengeluaran atau belanja melebihi pendapatan atau penghasilan. Artinya pengeluaran tidak boleh melebihi pemasukan. Sehingga terjadi defisit, kekurangan pendapatan dan pengeluaran. Akibatnya sering timbul hutang. Hutang dapat membebani keuangan keluarga. Perencanaan keuangan keluarga di dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran, istri perlu memahami apa itu perencanaan keuangan keluarga. Merencanakan keuangan keluarga menyangkut pengeluaran buat anak, buat istri, buat suami, dan segala macam pengeluaran kebutuhan keluarga. Mencatat setiap uang sangat penting untuk mengetahui penggunaan penghasilan
dan mencatat semua jenis pengeluaran dan belanja. Rp1 pun pengeluaran uang perlu dicatat dengan teliti agar pengelolaan keuangan keluarga dapat dikelola secara baik dan cermat. Pemasukan pendapatan keluarga tergantung dari jenis pekerjaan atau usaha yang dijalankan oleh suami maupun istri. Pemasukan atau pendapatan ini terbagi dua, yaitu pemasukan rutin dan pemasukan tidak rutin. Pemasukan rutin antara lain gaji, honor, intensif, jualan padi, jualan hasil bumi, dan hasil perniagaan lainnya sebagai penghasil secara tidak tetap. Contoh, suami 2 juta, istri 1 juta. Jadi jumlah pemasukan keluarga 3 juta. Selanjutnya ada pemasukan tidak rutin, yaitu berupa hadiah, bonus, uang lembur, pendapatan tidak terduga, bersifat tidak tetap. Hari ini tambahan suami 500, tambahan istri 500, jadi semua pendapatan tambahan 1 juta. Semua pendapatan tersebut ditambahkan 3 juta tambah 1 juta menjadi 4 juta dalam sebulan. Sedangkan pengeluaran atau belanja adalah semua jenis uang suami atau istri dalam satu keluarga. Pengeluaran ini mengikuti siklus harian dan siklus mingguan, siklus bulanan, siklus tahunan, dan juga siklus kedaruratan. Ada 2 jenis pengeluaran atau belanja. Pertama adalah pengeluaran pokok sebagai pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pokok seperti membeli beras, membeli gas, membeli sayur mayur, membeli kebutuhan dapur, membayar listrik, membayar uang PAM, membayar SPP anak, uang jajan anak, ongkos angkut, beli bensin, belanja biaya hidup lainnya. 1 bulan di total bisa mencapai 2.500.000. Sedangkan pengeluaran tambahan sebagai pengeluaran pemenuhan keinginan lainnya seperti beli baju, beli sepatu, beli alat make up, beli pulsa, biaya wisata atau pergi piknik. Pengeluaran lainnya 1 bulan di total bisa 1.500.000. Jadi semua pengeluaran keluarga 2.500.000 ditambah 1.500.000 jadi 4 juta rupiah. Pendapatan tadi sejumlah 4 juta rupiah. Jadi plus-plus tidak bersisa. Sekarang coba ibu-ibu hitung semua pengeluaran baik pokok maupun tambahan untuk harian, untuk mingguan, untuk bulanan. Berapa semua pengeluaran keluarga? Apakah pengeluaran itu biaya hidup sebanding dengan pendapatan yang ada? Atau justru melebihi pengeluaran dan pendapatan yang ada? Justru defisit ini artinya ada kekurangan. Kalau defisit ini terjadi terus-menerus akan dapat menimbulkan hutang piutang. Hutang piutang ini bisa menjadi kebiasaan, dapat menambah beban pengeluaran keluarga. Istilah lain terlilit hutang. Pertanyaannya bagaimana cara mengelola untuk tidak timbul defisit atau kekurangan uang, bahkan menghilangkan hutang piutang. Tulis secara rinci di atas kertas semua pengeluaran, belanja, biaya yang akan dibayar, mana yang masuk pengeluaran pokok atau kebutuhan dan mana pengeluaran tambahan atau keinginan. Kemudian ambil amplop, masukkan penyusunan keuangan keluarga, semua pendapatan, pemasukan dibagi-bagi sesuai jenis pengeluaran yang ada. Kemudian uang pendapatan dimasukkan dalam amplop, masukkan semua jenis pengeluaran di dalam amplop sesuai dengan peruntukannya. Tulis di atas masing-masing amplop kebutuhan apa saja, utama prioritas kebutuhan pokok. Baru kalau ada sisa pemenuhan kebutuhan tambahan atau keinginan lainnya. Sehingga pengeluaran akan sama dengan pendapatan. Ini akan menjadi defisit atau kekurangan uang dan mencegah timbulnya hutang piutang. Menabung merupakan solusi
perencanaan keuangan keluarga. Pentingnya menabung untuk keperluan apa saja dalam keluarga, terutama menabung dilakukan di awal pendapatan, bukan menunggu sisa dari pengeluaran. Tujuan menabung dalam keuangan keluarga untuk menyisihkan biaya pengeluaran dana darurat. Prioritas menabung akan membantu keluarga mereka untuk menumbuhkan kebiasaan positif. Menabung akan mengurangi perilaku konsumtif, boros, dan menghindarkan diri dari berhutang. Menabung merupakan bagian dari keuangan keluarga yang bijak dan cermat. Menabung akan memberi solusi terbaik bagi keluarga. Banyak kasus terjadi keluarga tidak punya tabungan, terjerat rentenir atau bank emok. Demikian ibu-ibu tadi materi tentang pengelolaan keuangan pribadi dan keluarga. Marilah perempuan Jawa Barat selalu bijak dan cerdas dalam mengelola keuangan keluarga, agar kita bersama suami istri terbuka, tidak timbul saling curiga. Keluarga jadi harmonis, keluarga dari rajin menabung, menghindari utang, tetap semangat, tetap pakai masker, jaga jarak, selalu mencuci tangan. Saya Pak Bambang Rustanto, sampai bertemu kembali di lain waktu. Terima kasih buat perempuan Jawa Barat juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ada untuk para perempuan Jawa Barat. Sekolah Perempuan Jawa Barat berisi ilmu dan harapan, mengasah hati dan pikiran, kembangkan wawasan perempuan. Sekolah Perempuan Jawa Barat, bangkitkan daya perempuan yang kuat dalam kelembutan, ilmunya berbalut kasih sayang. Bermula dari diri pribadi, menyulam cita-cita insani. Pribadi indah dan berbudi, menjadi insan yang terpuji. Membangun jati diri pribadi, mendidik diri dengan teliti. Kreatif, kuat dan mandiri, menjadi ibu yang sejati. Sekolah Perempuan Jawa Barat membawa cinta dan harapan, mengasah hati dan pikiran.